Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Abi Sauki. Kali ini aku akan melanjutkan tutorial tentang Law of Attraction ya bagi para pemula. Yakni orang biasa akan mampu merubah dirinya meledak luar biasa. Caranya bagaimana? Yang akan kita bicarakan di sini adalah intisari daripada Law ya. Kurang lebihnya ingat ini adalah bagi para pemula. Yakni Law itu seperti ketika orang mau bepergian ya. Maksudnya bagaimana ya? Orang mau bepergian tentunya ada niat untuk bepergian ya, walaupun tidak diniatkan di lisan. Jadi dalam hati itu sudah meyakini ada niatnya untuk pergi atau bepergian ya. Yang kedua, siapkan bekal ya. Jadi ketika orang bepergian itu pasti akan menyiapkan bekal ya. Apapun bekal itu ya. Baik uang dan lain sebagainya ya. Berikutnya perjalanan itu akan dilakukan dengan happy. Umumnya kita mau ke Bandung atau kemana saja, atau ketika kita mau mengadakan perjalanan ya, traveling dan lain sebagainya, pasti kita happy. Nah, dalam kehidupan ini ya harusnya kita juga bisa mengemas ya, bisa men-setting di dalam hati kita, di dalam diri kita ya, untuk selalu happy, untuk selalu feel good ya. Nah, sama juga ketika kita mau mengadakan perjalanan, karena prinsipnya kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian tidak diingat-ingat ya. Dia akan menikmati setiap perjalanan demi perjalanan atau langkah demi langkah, atau ya apapun yang digunakan. Kalau ia berkendara dengan kendaraannya, kalau dengan transportasi cepat, maka ia pun akan menikmati perjalanannya ya. Jadi tidak tergesa-gesa, tapi akan menikmati kanan kiri ya. Lihat suasana kanan kiri, lihat suasana malam atau siangnya dalam perjalanan itu, pokoknya happy ya. Nah, dalam kehidupan ini jika bisa dilakukan dengan seperti itu, nah insya Allah karena pada prinsipnya ya, seperti di depan tadi kita sampaikan, sebenarnya ada kesamaan ya, maka lakukan itu ya. Kemudian hatinya merasa sudah sampai atau sudah memiliki. Nah, ketika di dalam kehidupan kita ingin memiliki sesuatu ya, kita yakin akan sampai dan akan memiliki, akan diberikan, dan kemudian akan dianugerahkan atau diberikan kepada kita apa yang menjadi hajat kita. Nah, seperti itu. Kemudian ya, di dalam keseharian dianjurkan supaya setiap hari itu bisa bersyukur ya. Bersyukur itu bisa dengan bilangan ganjil ya, taruhlah 5 kali bersyukur ya. Ya Allah saya bersyukur, ya Allah saya bersyukur, ya Allah saya bersyukur ya, seperti itu ya. Ini adalah contoh yang paling sederhana ya. Lakukan itu ya, ketika mau tidur lakukan itu. Ketika bangun tidur ya lakukan itu, lakukan hal yang sama ya. Berikutnya adalah membantu tanpa mengharapkan imbalan. Apa yang sudah dikeluarkan, apa yang sudah keluarkan ya itu sudah diikhlaskan. Kita latihan dan terus latihan ya. Tidak usah dilihat nominalnya ya. Belajar dari hal yang terkecil. Nanti harapannya adalah bisa makin besar ya, seperti itu. Yang penting melakukan berapapun nilainya. Nah, begitu. Nah, itu dilakukan kemudian dibiasakan ya. Insya Allah ya, dengan usaha seperti itu nanti akan ada perubahan ya. Nah, kemudian Law itu sebenarnya sangat cocok sekali untuk para pebisnis ya. Tidak begitu cocok untuk para pegawai. Karena apa? Pegawai itu stagnan ya. Istilahnya pendapatan bulanannya itu stagnan, sudah bisa dibaca. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, walaupun seperti itu, namanya Law of Attraction ini ya. Apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, yang penting kamu konsisten, kemudian penuh dengan keyakinan dan melakukannya dengan baik dan benar, dan hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan kedisiplinan yang tinggi ya, maka akan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan diberikan keberkahan ya. Sikap dalam keseharian pun harus dirubah ya. Hal terkecil antara lain dengan jangan sampai yang ada di dalam pikiranmu ya, kemudian yang ada di dalam kegiatan keseharianmu ketika melihat sesuatu ya, kemudian menjadikan kamu risau atau ya, itu jelas harus dihilangkan ya. Sekali lagi, itu harus dihilangkan ya. Jadi membenci atau iri dengki ya itu tidak diperbolehkan karena akan mengeluarkan resonansi menurut kebencian ke dalam diri kita.